Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam marah bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit maupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, kesehatan, serta diberikan ganjaran berupa pahala. Ngomongnya agak belepotan, ngomong meneh pikirannya maring mana. Ya sing sabar, kila ndak ngerti. Maca Pancasila mboran. Pikirannya meneh ngomong mana maca Pancasila. Pancasila dhisik sawise wis prakat ngomong. Sahabat Pusaka Jawa, masih dengan gestar saya Kilanak Jawa atau KLJ, spiritualis muda dari Betawi, Brebes, Tegal, Selawi. Semoga Allah berikan keberkahan dalam umurnya, keberkahan dalam urusannya, keberkahan dalam segala hal, kelancaran rezekinya, kesehatan badannya dijaga dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin. Amin. Anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh soleha, bermanfaat bagi nusa dan bangsa, tetangga sebelah maupun manusia. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya mau membahas tentang dapur keris. Apa saya belum ngukur, kalau ukurannya di bawah 20 atau 15 cm biasanya ikutnya adalah keris jimatan atau yang lebih anggap sebagai crispy andel. Walaupun crispy andel juga tidak harus yang kecil, yang besar pun bisa, karena pi andel itu adalah keris yang dipegang sisi tuanya atau energinya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita ambil bila pusakanya cukup kecil, warongkonya dari Gayaman Ngayogyakarta, tapi jangan tertipu dengan warongkonya, ternyata dalamnya estimasi tangguhnya tangguh Jawa Baratan. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari warongkonya adalah ini Gayaman Ngayogyakarta. Untuk pendoknya pendok bunton lamen lawasan. Untuk ini mendaknya bagus sahabat Pusaka Jawa, mendaknya ikutnya mendak meniran. Kita ambil bila pusakanya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini saya pastikan sekitar 80% ini adalah keris jimat, keris yang diambil sisi tuahnya saja. Ini waktu saya dapat masih karatan, kemudian masih karatan dan masih kotor. Tapi setelah diwarangi pun ini bawaan minyak dari yang dulu masih. Ki minyak apa ya? Minyak bisa kayak dep, coba ki. Minyak misik ki. Wangi ya Ki ya? Kayak apa? Hah? Nah, jadi kayak nyetrum, kayak nyedot. Itu apel jin. Oh gitu ya. Apel jin ada minyak apel jin. Jadi seperti di gelas dan dibentuk minyak warnanya merah. Siap. Namanya apel jin. Oke. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya jelaskan dulu ricikannya ya. Ricikannya adalah bilanya lurus pipih. Coba ya. Tapi ini sahabat Pusaka Jawa, kalau kita perhatikan secara seksama, ini menurut Kilandak ini seperti kayak ada pejetan. Coba tak lihat. Kalau ada pejetan berarti ya terkeris pijitan. Dikempit ya Ki ya. Oke. Nah, dari enggak rata ya, dibilanya iya kayak agak ada yang belenduk, iya. Oke. Keris picitan atau pejetan itu lebih terkenal zaman dulu, jelas untuk
diambil sisi tuahnya atau nggo jimatan nggo cekelan, wis bahasane wong Tegal bae nggo cekelan lah ya, nggo batir mlaku. Kemudian dari ricikannya dengan gandik yang polos pejetan selesai, ini adalah dapur brojol. Brojol mempunyai makna filosofi, nanti tak jelaskan. Anda jenyong akeh ngomonge, ngokilan akeh bengonge. Oh, ora apa-apa. Kita lihat pamornya. Pamornya Pamornya ini dwi warna, sahabat pusaka Jawa. Ini karena pamornya ini dwi warna, sebentar ya. Karena ini mumpung saya pegang sebelum tak kasih ke Kilandak, saya kedepankan biar sahabat pusaka Jawa bisa tahu ini ikutnya tangguhnya mana. Kita lihat pasikutannya ya. Sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat pasikutannya yang kaku dan luruh ya, kemudian besinya berkesan kering, kip garing, sahabat pusaka ini wong Tegal ngomong berkesan, warnanya hitam pucat kehijauan. Ya, pamornya juga kelem artinya tidak begitu bior ya. Kemudian gandiknya maju ke depan sehingga selalu lonjong. Ini gandiknya agak maju ke depan, ini adalah estimasi segaluh. Wis, nanti kita bicara segaluh sebisanya saya, sangartine saya ya. Oke, sahabat pusaka Jawa, kemudian pamornya ini ada dwi warna, di bagian gonjo ada pamor Mas Kumambang yang dengan ciri-ciri adalah garis horizontal yang menumpuk. Kalau cuma satu kendit mimang. Ya, sekarang biar Kilandak. Kemudian kita lihat juga condong lelehnya atau lawung, bahasanya wong Gemen lawung, condong leleh kemiringan bilah. Ini ikutnya Suryo. Suryo mempunyai tuah atau angsar untuk kekuasaan, kewibawaan dan kedudukan. Mumpung kemutan. Biar Kilandak bahas. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tadi sudah bahas tentang segaluh, sahabat pusaka Jawa. Kalau kita bicara tentang apa ya? Segaluh ya, Segaluh itu termasuk kerajaan yang sangat kuno, sangat tua. Itu yang saya tahu itu ada pada abad 6. Mulai ada pada abad 6 sahabat pusaka Jawa, yaitu ya pada abad 6, berarti 612-an, sekitar tahun 612-an, dan cukup lama Segaluh itu ya. Kemudian Segaluh juga mempunyai satu kemajemukan. Dari pertama agamanya adalah Hindu, kemudian menjadi Buddha, kemudian ada juga Sunda Wiwitan, dan juga menjadi sampai sekarang Islam. Jadi karena mungkin Segaluh kerajaan yang lama, jadi sampai ngeranapi, ini bahasa Tegal Brebes ngomongnya ngeranapi ini bahasa Indonesianya apa ya? Mengikuti zaman, pada zaman era Islam datang dia masih ada juga, pada zaman Hindu juga masih ada, karena Segaluh itu adalah pecahan atau sempalan, bahasa wong Tegal ngomong apa ya, cabang lah ya dari kerajaan Tarumanegara, sahabat pusaka Jawa. Tarumanegara kita ketahui kan Hindu ya, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, kemudian pada saat itu Segaluh juga mengalami penyatuan antara kerajaan Sunda dan Segaluh yang dipimpin oleh Sri Maharaja Baduga. Sri Maharaja Baduga siapa sih? Ya itulah Sri Baduga Maharaja, maksudnya pada tahun 1482. Coba berarti kan dari 600 sampai ke 1400 sudah berapa tahun? Lama, long time, tidak gampang. Karena apa? Namanya kerajaan itu pasti ada yang pengen menjatuhkan. Ini bisa sampai ratusan tahun, berarti ilmu tata negaranya, ilmu pertahanannya polis hebat, tidak diragukan lagi, seperti itu. Dan kalau kita mau mengetahui tentang cerita kerajaan Segaluh itu ada di naskah Carita Parahyangan, sahabat pusaka Jawa, yang ditulis pada awal abad 16. 1600-an, aduh ndak sing liyeng maneh 1600-an pada zaman kerajaan Mataram Sultan Agungan lah ya, seperti itu. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari bilahnya, pucukan bilahnya ini ngudup gambir, pejetannya jelas pejetan bata rubuh ya. Kemudian untuk gonjonya, ini gonjonya ikutnya gonjo wuwung, agak rata. Kalau speed frontal agak ke bawah gitu di bagian ekor atau bagian belakangnya. Kalau kita bicara tentang di bagian atasnya, pamornya, karena pamornya nyanak, dan pamor nyanak adalah pamor yang menyatu antara bilah sehingga samar-samar. Itu kalau kita lihat dari jenisnya adalah pamor ngulit semangka. Tuah atau angsar dari pamor ngulit semangka adalah agar si pemilik pamor ngulit semangka bisa luas pergaulannya. Kemudian kalau kita bahas tuah atau angsar dari pamor
Mas Kumambang, agar si pemilik pamor Mas Kumambang itu bisa masuk ke kalangan atas, bawah, menengah. Jadi pas antara Ngulit Semangka dan pamor Mas Kumambang. Lebih Mas Kumambang agar luas pamor Ngulit Semangka luas pergaulannya, Mas Kumambang mendorong agar mudah masuk pergaulan pada golongan atas, bawah, menengah, masuk semua. Kayak kemudian makna filosofi dari dapur keris lurus adalah agar si pemilik itu mempunyai ketauhidan, keteguhan hati dan kekuatan iman. Jadi apapun masalahnya dia vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita bahas tentang makna filosofi dari dapur brojol, artinya brojoli berasal dari kata brojoli, memudahkan segala sesuatu yang keluar. Setiap hidup di dunia ini pasti ada masalah, tapi doa dari sang empu dan harapan dari sang pemesan awal keris ini, setiap permasalahan yang dihadapi itu dilalui dengan mudah. Kita ketahui keris brojol itu banyak sekali tuahnya. Ada yang beranggapan tuahnya untuk membantu persalinan, untuk tolak bala di hama tanaman, untuk pengobatan, banyak. Intinya memudahkan segala sesuatu, doa dan harapan dari brojoli atau keris brojol. Seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Atau pembobol. Nah, ini tambahan dari Kilandak. Pembobol paker-paker gaib. Silakan Ki. Gitu. Kayaknya sudah sih ya. Iya. Anjoki bahas langsung. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini bentar Ki. Waalaikumsalam. Ini sahabat Pusaka Jawa tak ukur dulu ya. Diukur dulu. Panjang bilanya berapa? Biar pas. Panjang bilanya 22 sahabat Pusaka Jawa, ikutnya patrem. Panggonan yang tentrem. Ati karo utek. Kudu sinkron. Pak, kalau bahasa saya itu akhirnya aku menemukanmu. Asik. Karena memang menemukan untuk pegangan saat saya untuk menunjang, saat saya menolong orang, ini bisa seperti itu. Karena dulu itu sebelum di Mas Oo dan di atasnya itu dipegang spiritualis Mas ini. Jadi saya bilang saya bisa ngomong di sini tuh energinya itu putih keunguan, dan di sini hanya terlihat doa-doa dan energi si Hodam. Banyakan si Hodam Mas di sini. Di sini itu, dan di sini ada yang dari Gunung Galunggung yang namanya Gurowo, dan yang dari Telaga itu namanya Gandari, Dewi Gandari. Itu bentuknya naga tapi perempuan dari Telaga ya, sepertinya ini tuh. Itu sepertinya Telaga Membeng. Telaga Membeng daerah mana Mas? Telaga Membeng pamor Ki. Tapi itu nama tempat juga ada Telaga Membeng. Dia bilang dari ya memang pamor dok. Ada Telaga Membeng, katanya dia dari daerah dari telaga yang namanya Telaga Membeng, dan Telaga Warna namanya itu Nyimas, namanya itu Nyimas Ulansih, dan itu naga tapi berwarna emas Mas. Banyak naganya di sini Mas, dan juga di sini ada lembu papat, atau lembu itu kebo ya Mas ya. Kebo papat itu gunanya itu untuk memboster tenaga. Kalau kebo papat itu untuk tenaga. Jadi di sini kalau kita habis ngobatin, saya habis ngobatin, atau saya memang ini untuk itu Kilandak lah ya. Ngoji mata, harus fokus spiritualis, dan juga bisa untuk juga yang namanya jadi penindi. Atau jadi jenderal kalau kita mempunyai banyak itu Mas. Bisa untuk jadi jenderalnya para ya, biar ada jenderalnya lah, itunya apa namanya keris kita. Kalau kita memiliki lebih dari 1, 5 sampai berapa kan harus ada yang namanya penindi ya Mas ya, biar ada itulah lah rajanya sih ngatur lah, maksudnya gitu. Dan ini juga cara gunanya untuk membuat pagar itu tinggal beras kuning Mas. Kalau pagar itu seperti itu. Dan kalau untuk menyembuhkan orang yang memang itu pakainya beras kuning, kesurupan atau kalau bahasanya itu kayak di kena diwur-wurna nih wong sing kuwe anger sing untuk intinya protek ya diputerna. Beras kuningnya. Beras kuningnya diapain dulu? Ya ditaruh di sini. Terus mau yang paling gede atau siapa itu kan banyak. Iya. Kalau saran saya sih yang dari ini aja, yang dari gunung namanya itu
Krakatau, yang dari Gunung Krakatau itu namanya Caraka. Itu Caraka kuwi sing ibarat kata sing jadege lah. Kelas lo ijo lah. Caraka kuwi memang salah siji juga nyambung ke sana. Oh, nyambung. Siap. Saya kenal Caraka itu di 2019, ternyata dia di sini rumahnya. Terkoneksi di sini gitu. Saya kan ibarat kata pernah ketemu beliau Caraka itu di 2019, tapi saya nggak tahu. Beliau bilang saya itu di suatu benda. Akhirnya ku menemukanmu, ternyata di sini. Wallahu a'lam ya. Seperti itu. Memang untuk pemboster yang namanya mata batin juga ada. Untuk orang awal yang memang ingin merasakan energinya spread atau gimana, ini bisa digunakan Mas. Tapi energinya itu seperti kulkas Mas, walaupun seperti ini. Karena pernah dimuslimin sama seorang spiritualis yang bernama Pak Tejo dari daerah Cirebon. Cuman Pak Tejo itu bilang tadi jin korenya itu memang kalau panggil Pak Tejo pun hadrohnya itu Al-Fatihain, insya Allah bisa mengendalikan semua ini. Karena yang mengislamkan itu namanya Pak Tejo. Pak Tejo itu meninggal di 1988. Tahun 8 mau ke itulah 2 tahun kemudian saya lahir lah gitu. Di tahun itu dimuslimkan oleh beliau. Cuman pernah di 99 sampai 2013 pernah dipakai untuk negatif. Saya nggak akan ngomong orangnya siapa, orangnya juga sudah meninggal. Semoga Allah juga mengampuni dosa-dosanya gitu aja. Berarti kalau saya bilang untuk positif dan negatif, Mas paham ya? Ini bisa untuk on off Mas. Jadi untuk pagar, untuk kerezekian tinggal dibawa aja. Untuk kerezekian dibawa kita berdagang, ataupun kalau memang sudah disatukan barangnya di rumah pun kita bisa sambat. Kita dihadang di mana kita bisa sambat. Walaupun si Cilawan 5 mau apa ya bismillah. Intinya wani lah. Buat sambatan bisa gitu, buat sambatan insyaallah. Sering nyambat nih. Zaman Hollywood. Zaman Hollywood. Berarti kayak film kaya sih kemian sing Roger kayak anak kampus sih, kayak preman kampus apa kayak rambutnya pada gondrong. Jadi memang sambatan saya beberapa kali nyambat itu bukan beberapa kali, mungkin sering banget ya. Dan ada yang bentuknya seperti jenglot Mas. Di sini ada namanya itu jungjung ketiba dari namanya itu Telaga Warna. Jadi memang ya bentuknya itu khodam ya Mas ya, tapi memang membentuk seperti jenglot seperti itu. Jadi memang itu yang paling didepankan bahasanya itu kalau jadi protek ya itu. Dia kecil tapi biasanya angger kayak gitu, angger seperti itu. Kita dari rumah paling umeh kita kalau memang niatnya jahatnya itu untuk membunuh, biasanya orang anjuk umeh kita akan membunuh loh. Kalau untuk apa nggak buru-buru kayak ketekek apa orang betah bertamu ke orang betah mau primen karena niatnya orang itu proteknya seperti itu. Dan ini juga untuk para orang yang ingin mencalonkan lurah atau ataupun apa, memang ini untuk ketentreman Mas, membikin tentrem dan wilayah kelas wilayah apa kelas keluarga sampai wilayah. Jadi seperti kelurahan atau satu kabupaten, kelasnya masih satu kabupaten. Kalau memang ini sering dikasih yang namanya itu memang yang saya bilang itu minyak merah, yang saya bilang itu karena dulu itu sukanya dikasih itu minyaknya. Tapi kalau nggak usah juga nggak apa-apa, dia hanya minta minyak melati keraton sama juga itu doang kembang mawar melati sama kenanga gitu. Yang juga perawatan langsung. Perawatan minyak dan penyelarasan sama. Jadi dibikin di itu Mas tanpa ataupun apa. Sama nih penyelarasannya sama pakai itu, cuman yang namanya itunya buat mandi di Minggu Kliwon gitu.
keraton, terus itu minyak melati keraton, terus kembang telon, terus kandilek, ternyata minta kandil 3 biji, terus hionya